Perkenalkan, nama saya Trifosa Putri Armi. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka Prodi Manajemen. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu COVID-19, gejala serta pencegahannya. Penyakit virus corona atau biasa disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa adanya penanganan yang khusus. Namun, sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan dari medis. Lalu, apa penyebab COVID-19? Untuk saat ini, belum diketahui penyebab dari virus corona itu. Tetapi, diketahui virus ini disebarkan oleh hewan yang mampu menjangkit dari satu spesies ke spesies lainnya termasuk manusia. Diketahui juga virus corona berasal dari kota Wuhan di Cina dan muncul pada Desember 2019. Lalu, apakah COVID-19 itu menular? Ya, infeksi menyebar dari satu orang ke orang lain melalui percikan atau droplet dari saluran pernafasan yang sering dihasilkan saat batuk ataupun saat bersin. Jarak jangkauan droplet biasanya hingga 1 meter. Droplet bisa menempel di benda, namun tidak akan bertahan lama di udara. Waktu paparan virus hingga timbulnya gejala klinis itu antara 1-14 hari dengan rata-rata 5 hari. Maka untuk orang-orang yang sedang sakit diwajibkan untuk memakai masker guna meminimalisir penyebaran droplet. Anda juga dapat tertular nih saat menghirup udara yang mengandung virus jika berada di dekat orang yang sudah terinfeksi COVID-19. Anda juga dapat tertular jika menyentuh bagian mata, hidung, ataupun mulut setelah menyentuh permukaan benda yang sudah terkontaminasi. Virus lebih mudah menyebar di dalam ruangan dan di tempat yang ramai. Gejala yang ditimbulkan setiap masing-masing orang memiliki respon yang berbeda terhadap COVID-19 ini. Gejala yang paling umum ditemukan seperti demam, batuk, kelelahan, kehilangan rasa ataupun bau. Lalu gejala yang sedikit tidak umum itu contohnya seperti sakit tenggorokan, sakit kepala, nyeri, diare, ruam pada kulit, ataupun perubahan pada warna jari, baik itu jari tangan maupun jari kaki. Kemudian yang terakhir adalah mata merah ataupun iritasi. Lalu bagaimana nih cara mencegah COVID-19? Tindakan pencegahan untuk mengurangi kemungkinan infeksi antara lain tetap berada di dalam rumah, menghindari bepergian dan beraktivitas di tempat yang umum, sering mencuci tangan dan juga kaki dengan sabun dan air, tidak menyentuh mata, hidung, ataupun mulut dengan tangan yang tidak dicuci, dan segera hubungi hotline jika Anda mengalami gejala atau memiliki riwayat perjalanan ataupun bepergian dari negara yang sudah terjangkit. Pemerintah saat ini sedang sangat serius nih dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Mulai dari melakukan PPKM darurat pada 3 Juli 2021 yang lalu, hingga melakukan upaya impor vaksin COVID-19 yang dipergunakan untuk seluruh masyarakat Indonesia, guna untuk mengejar angka herd immunity yaitu di angka 70%. Melihat angka kasus paparan yang masih terus meningkat, meskipun kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau disingkat PPKM dilaksanakan sejak tanggal 3 Juli 2021 yang lalu, akhirnya pemerintah memberikan target untuk dapat melaksanakan vaksinasi kepada seluruh masyarakat hingga 2 juta dosis dalam 1 hari. Namun, dalam proses pelaksanaannya masih banyak nih masyarakat yang belum berani untuk melakukan vaksin karena hoax yang masih banyak tersebar di media sosial. Nah, untuk melawan hoax yang beredar di sosial media, pemerintah ini memberikan edukasi dengan memberikan 4 manfaat dari vaksinasi COVID-19 melalui situs-situs resmi pemerintah. Berikut diantaranya ya. Yang pertama,
merangsang sistem kekebalan tubuh. Vaksin yang terdiri dari berbagai produk biologi dan bagian dari virus yang sudah dilemahkan yang disuntikan ke dalam tubuh manusia akan merangsang timbulnya imun atau daya tahan tubuh seseorang. Lalu yang kedua adalah mengurangi resiko penularan. Tubuh seseorang yang telah disuntik vaksin akan merangsang antibodi, belajar dan mengenali virus yang telah dilemahkan tersebut. Dengan demikian, tubuh akan mengenali virus dan mengurangi resiko terpapar. Yang ketiga adalah mengurangi dampak berat dari virus. Dengan kondisi ini, kekebalan tubuh yang telah mengenali virus, jika sistem imun seseorang kalah dan kemudian terpapar, maka dampak atau gejala dari virus tersebut akan mengalami pelemahan. Yang terakhir adalah mencapai herd immunity. Semakin banyak individu yang melakukan vaksin di sebuah daerah ataupun negara, maka herd immunity akan tercapai nih, sehingga meminimalisir resiko paparan dan mutasi dari virus COVID. Dengan adanya informasi tersebut, diharapkan masyarakat akan mendapatkan kesadaran bersama tentang pentingnya melakukan vaksinasi di tengah pandemi yang melanda saat ini. Untuk mencegah penyebaran virus yang semakin luas, kita harus menjaga kebersihan diri, mengikuti protokol kesehatan dengan memakai masker saat keluar rumah dan menghindari kerumunan. Dan jangan lupa untuk vaksin mulai dari vaksin dosis pertama hingga dosis terakhir, yaitu vaksin booster. Baik, terima kasih untuk video kali ini. Saya tutup.